Tapi yang sekarang jadi pertanyaan lagi adalah bahwa bisa jadi PDIP bergabung dalam koalisi besar. Karena kemarin Presiden belusukan mesra dengan Gubernur Jawa Tengah ke Boyolali. Tidak hanya belusukan, sholat tarawih bersama pemirsa, bersama Ganjar Pranowo. Apakah ini sudah ada tanda-tandanya bahwa kemesraan ini mengarah kepada terbentuknya koalisi besar? Ini kalau mataharinya 2 saja sudah pusing, apalagi 3 mataharinya. Mungkin tidak terbentuk koalisi kalau semuanya pengen nyapres. Mengenai terbentuknya wacana koalisi besar. Sebenarnya saya tidak tahu ya bagaimana mengartikan pertemuan di DPP PAN kemarin. Ada yang bilang enggak lah, ini cuman silaturahmi bulan Ramadan saja. Tapi ketika ditanya oleh wartawan kan sudah mengarah ke arah sana. Ternyata ini mesra lagi Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar. Apakah tanda-tandanya PDIP mau gabung ke koalisi besar, Bang Ferry? Setuju nggak sih Bang Ferry? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat pertemuan di Partai Amanat Nasional, bahwa sebenarnya kita terbuka terhadap kepada partai manapun gitu. Dan kemarin ada teman-teman partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu. Terus kemudian belakangan kemarin kami menerima kunjungan dari Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Itu merupakan satu bentuk proses penjajakan kemungkinan kerjasama bagi terbentuknya sebuah koalisi dalam rangka menghadapi Pilpres, terutama pemilu 2024 nanti gitu. Dan terakhir memang sementara kalau bagi Partai Gerindra, ini juga kabar yang sebenarnya baik bagi kami bahwa dalam survei lembaga survei di LSI, survei Pak Prabowo Subianto menempati posisi yang baik teratas, dan tetapi itu juga bukan menjadikan kita di bawah, tapi malah menjadi catatan supaya kita bisa lebih kerja keras lagi Partai Gerindanya dan Pak Prabowo Subianto sendiri. Jadi sebenarnya ini mencerminkan bahwa ada dinamika respon dari masyarakat terhadap langkah-langkah atau proses yang belakangan terjadi dalam dinamika partai politik, koalisi partai-partai dan bahkan menghadapi Pilpres 2024 ini. Baik. Itu Mbak Caca. Ya, sekarang saya ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, sebenarnya kan yang sudah bikin acara ini kan 5 partai besar, tiba-tiba PDIP sudah arah-arahnya mau gabung ke koalisi. Tapi kok sempat ada statement mau gabung kalau jadi capres. Kenapa harus begitu ya? Ini seperti apa? Yang pertama, PDI Perjuangan diundang dalam acara buka puasa di DPP Partai Amanat Nasional. Kendati demikian, dalam keterangan resmi yang sudah disampaikan oleh Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, Ibu Ketua Umum, sebagaimana nomenklatur undangan itu berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Dan karena itu tidak kita mandatkan kepada yang lain. Karena kita tahu bahwa pertemuan-pertemuan itu dihadiri oleh para ketua umum partai politik. Karena itu, sinyalemen atau bahkan statement-statement yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu ditinggal atau tidak diajak dan seterusnya, saya kira itu sinyalemen yang kurang positif ya dalam rangka kita membangun gotong royong politik bersama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam pemerintahan Pak Joko Widodo, yang saya kira kita sedang tidak ada masalah nih Caca dengan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, PDI Perjuangan itu diajarkan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi. Konstitusi kita mengajarkan bahwa sistem yang kita anut sampai dengan detik ini adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial sebetulnya kita tidak mengenal kata koalisi atau oposisi. PDI Perjuangan mengistilahkannya dengan bahasa kerjasama politik. Kerjasama politik bagi PDI Perjuangan bukan sesuatu yang kami membuka diri selama ini 2014-2019 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka melakukan kerjasama politik. Baik, Bang Rifki. Dengan ya, saya persingkat. Kalau untuk bekerja sama, posisinya harus capres, begitu kan? Pernyataan Ibu Ketua Umum dalam PUT ke-50 partai menegaskan bahwa satu, kami akan mencalonkan kader kami sendiri sebagai sebuah keyakinan dan platform ideologi serta penghargaan atas jerih payah kader
yang selama ini digembleng secara ideologi dan kerja-kerja nyata. Yang kedua tentu secara logika politik PDI Perjuangan saya kira diberikan kesempatan oleh rakyat untuk memenangi pemilu legislatif tahun 2009. Dan karena itu secara argumentatif pada tempatnya lah PDI Perjuangan untuk kemudian menempatkan kadernya sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2020. Ya, boleh ditanggapi Mas Owi, kalaulah PDIP ingin syaratnya sebagai capres, nah ini koalisi mungkin terbentuk tidak sih Mas Owi? Jadi pertama, kalau dikatakan bahwa pertemuan di PAN itu meninggal koalisi besar, yang kemudian memunculkan koalisi besar meninggalkan PDIP, salah baca, karena di PAN itu PDI juga diundang, cuman Bu Megawati lagi berhalangan. Nah, kalau kami untuk menjadi koalisi besar kok masih jauh ya, kecil kemungkinan untuk itu. Karena kami di KIP belum pernah membahas apakah kami akan berkoalisi dengan KKIR membentuk koalisi besar atau bergabung menambah pasukan dari mana, tidak ada pembahasan sama sekali. Kalau sebatas komunikasi politik, membangun kesamaan persepsi untuk bagaimana perbaikan demokrasi ke depan, itu bisa dilakukan, tetapi jangan langsung itu dimaknai sebagai koalisi besar. Karena apa? Saya kok meragukan ketika bicara koalisi besar, taruhlah asumsinya yang dibangun tadi, menggabungkan KIB dengan KIR. Ini ada 3 bakal capres di sini. Ada problem. Ada Pak Erlangga dari Golkar yang itu merupakan keputusan Munas, ada Pak Prabowo yang dicalonkan oleh Gerindra, dan PAN sendiri di rakornasnya kemarin menyebut nama Pak Ganjar sebagai calon presiden dan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau ada 3 capres, siapa yang mau dicapresnya? Jadi semua masih sangat dinamis. Semua masih sangat dinamis. Kan politik itu mungkin nanti eskalasinya akan meningkat setelah Lebaran nanti. Oke. Bang Kodari, momen kedekatan Ganjar ini kan arahnya PDIP gabung koalisi besar, tapi mungkin tidak tercipta ini. Bahkan Bang Owi mengatakan, nggak mungkin lah semuanya pengen jadi capres. Begini, kalau saya mencoba melihat dari kacamata Pak Jokowi, begitu ya. Pak Jokowi itu pada hari ini calonnya itu ada 2. Sebelum batalnya Piala Dunia, calonnya itu Ganjar, kemudian Prabowo. Tapi setelah batal Piala Dunia, tertukar nih, Prabowo, kemudian Ganjar. Jadi Pak Jokowi menurut saya berkepentingan untuk tetap dalam tanda kutip ngayomi gitu loh, memelihara, menjaga 2 tokoh ini untuk tetap punya peluang ke depan. Karena perkembangan pertarungan ke depan kan masih tentatif nih, masih bayang-bayang semu kalau istilah saya. Bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. Ya, kalau misalnya nanti ternyata Anies nggak bisa maju misalnya, maka yang akan berhadapan adalah Prabowo lawan Ganjar gitu. Tetapi kalau misalnya Anies maju, bisa 3 pasang, bisa 2 pasang. 3 pasang itu Prabowo lawan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tapi bisa juga Prabowo gabung dengan Prabowo gabung dengan Ganjar gitu. Nah, soal siapa yang jadi calon presiden dan wakil presiden memang problemanya ada di sini begitu. Karena apa? Karena PDI Perjuangan kita dengar memang ngotot istilahnya harus calon presiden, sementara Pak Prabowo juga ngotot calon presiden. Jadi per hari ini kalau saya mengatakan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, itu sebetulnya secara hipotetis ya, itu jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri gitu loh. PDI Perjuangan mengusung Ganjar, Gerindra mengusung Pak Prabowo. Dan itu yang menjadi tesis umum pada hari ini. Apakah kemudian misalnya 2-nya bisa bergabung? Dia membutuhkan suatu situasi khusus. Misalnya, ya ini Anies maju begitu. Oh, sementara surveinya Anies terus meningkat. Barangkali harus digabungkan 2 kekuatan ini. Jadi kesimpulan akhir itu nggak bisa dari sekarang. Dia sangat-sangat situasional menjelang pendaftaran nanti. Oke.